Oke, selamat datang di channel kami. Ya, dan sampai video ini dibuat, kebetulan kita belum buat namanya ya, Mbak. Oke, Oke, selamat datang semuanya. Selamat datang di channel kami berdua. Yo, channel kami yang belum ada namanya sampai sekarang kami buat Sampai video ini. Video ini dibuat, kita Iya. belum terpikirkan untuk membuat nama. Ya, belum terpikirkan buat nama. Mungkin nanti kita pikirkan lagi, tapi kita buat video dulu, bro. Tapi pokoknya sebelumnya kita harus memperkenalkan diri kami berdua dulu. Ya, kenalkan nama saya Samuel. Panggil aja Sam, L, bebas, bro. Saya sendiri Bobby. Begas ya, Bebas ya, benar, bebas ya. Bebas dipanggil Bobby boleh. Kita langsung saja nih, bro, ke topik pembicaraan kita tentang Pokoknya di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang teori konspirasi di balik COVID-19. COVID-19. Oke. Yang pertama, Nanti, Mbak. nanti. Sebelum kita ngebahas tentang teori konspirasi, ada baiknya kita mengerti dulu Apa maksud itu? dari teori konspirasi. Ya, benar. Biar kita Biar semua- kita tidak salah tangkap gitu. Oke. salah klik tuh. Oke, terus apa tuh, Bob? Mas teori konspirasi? Oke, aku aja, Bob. Oke. Teori konspirasi. Teori konspirasi merupakan Teori konspirasi adalah Kita bikin di sini enggak, guys? teori-teori yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari satu atau serangkaian peristiwa adalah suatu rahasia dan seringkali memperdaya, direncanakan diam-diam oleh sekelompok rahasia orang-orang atau organisasi yang sangat berkuasa atau berpengaruh. Banyak teori konspirasi yang mengklaim bahwa peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah telah didominasi oleh para konspirator. Belakang layar, konspirator belakang layar yang memanipulasi kejadian-kejadian politik. Dengan kata lain, menjadikan sesuatu sebagai alternatif demi mencapai tujuan yang telah dirancang. Ya, penjelasan ini kami dapat dari Wikipedia. Pokoknya nanti Buat sumber teman-teman. kita. Ya, sumbernya kami dari Wikipedia. Teman-teman yang mau mencari silakan searching di Google saja. Oke, masuk ke teori konspirasi yang pertama. Oke, apa, Bob? Baca, Bob. Teori konspirasi yang pertama menyatakan bahwa coronavirus atau COVID-19 berasal muncul pertama kali di Wuhan. Virus corona diyakini merupakan senjata biologis dari Wuhan yang sengaja dilepas dari sebuah laboratorium dengan tujuan menyerang negara lain. Namun, hasil penelitian menyebutkan bahwa virus corona ditularkan secara alami dari hewan seperti kelelawar. Ada juga pernyataan dari Christian Andersen yang bilang dengan membandingkan data sequence genom yang tersedia untuk strain virus corona yang diketahui, kita dapat dengan tegas menentukan bahwa SARS-CoV-2 berasal dari proses alami. Untuk teori konspirasi yang pertama ini lumayan masuk akal, karena seperti yang kita tahu bahwa orang pertama yang terdeteksi terjangkit virus corona ini berasal dari Cina, yang beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya dia baru saja bertransaksi di pasar Huanan di Wuhan untuk membeli daging. Daging apa, Bro? Daging, iya bangsat. Daging apa dibeli bangsat? Daging dia apa? Itu menurut pendapat saya. Bagaimana pendapatmu di sini? Kalau menurut aku sedikit lucu ya. Sedikit lucu, kenapa sedikit lucu? Karena kenapa virus corona tersebut disebarkan dari hewan seperti kelelawar? Kenapa nggak kodok? Kenapa nggak kodok ya kak? Dan itu juga kan kelelawar. Apakah di sana baru sehari itu jual daging kelelawar? Selama ini kan mereka kan sudah jual beberapa daging hewan seperti itu kan, yang yang menurut saya kan yang notabennya bahasa ilmuwan
Yang maksudnya itu kan kenapa sih dijualnya, kenapa sih virus tersebut bisa dibilang melalui hewan kelelawar? Kan lucu lah kalau kita bisa menilainya dari satu hewan saja. Kenapa nggak dari hewan-hewan yang lain seperti ular, belut dan lain-lainnya kan? Nggak tahu juga di sana jual belut atau enggak. Mungkin ketahanan tubuh dari belut kuat, men. Oke. Tapi Jadi kalau belut tidak mudah untuk terpapar corona. kalau menurut aku sih kurang masuk akal kalau dari kelelawar kan, soalnya banyak di situ hewan-hewan yang dijual, kenapa terfokusnya di kelelawar? Jadi menurutmu sendiri, kenapa hanya kelelawar yang terindikasi menyebabkan virus corona? Sekarang juga kan banyak dari berita-berita yang mungkin sebagian dari kita tahu virus tersebut bukan dari Wuhan. Jangan bahas kesana dulu kalau ini. Oh iya ya? Oke, cukup sampai sini dulu. Bagaimana tadi? Yes. Kau tadi nanya apa tadi? Kenapa harus kelelawar? Yang kau nanya apa tadi? Jangan sampai sini dulu. Jangan ngebahas yang lain, pokoknya fokus ke sini Aku dulu. tadi sampai mana tadi? Kalau anak mulai ngebahas tentang Sebelum tadi kau nanya tadi. Jadi itu menurut kau kan? oh, jadi itu menurutmu sendiri. Iya, kalau menurut aku sih seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke teori konspirasi corona yang kedua. Ya. Baca, Bob. Teori yang kedua menyatakan virus corona menyebar lewat jaringan 5G. Ya. Tak hanya itu, virus corona juga disebut menyebar lewat jaringan 5G. Dampaknya banyak orang yang akhirnya merusak beberapa tower 5G seperti misalnya di Inggris. Informasi ini menyebabkan beberapa tower 5G di Inggris rusak karena dibakar oleh masyarakat. Orang yang membakar tower 5G tersebut termakan teori konspirasi jaringan 5G yang disebut bisa menyebarkan virus corona atau COVID-19. Kalau untuk teori yang kedua ini, saya kurang setuju karena apa? Karena kita tahu bahwa di Indonesia sendiri belum sampai ke jaringan 5G. Kita masih bertahan di 4G, betul nggak? Betul. Lantak, Pemimpin. Terus, Jadi Bob? untuk teori yang kedua ini, saya kurang setuju. Nah. Kenapa dong? Nggak setuju kenapa? Di mananya? Menurut saya ini terlalu mengada-ngada gitu. Ya. Bagaimana menurut sendiri? Kalau menurut saya sih, kalau untuk Indonesia, kalau di negara kita seperti itu, mungkin butuh banyak pertimbangan melalui sinyal tersebut, karena jaringan 5G tersebut ini bukan main-main. Biaya yang dikocek pun begitu banyak. Sampai ke biaya, kok ini loh? Yo, harus itu kita harus membicarakan biaya, karena bisa menghabiskan sekitar triliunan lah. Bukan. Apa jadi pas itu apa ya? Kalau memang benar corona menyebar lewat jaringan 5G, otomatis Indonesia merupakan salah satu negara yang mungkin penyebarannya sedikit. Karena sesuai artikel yang kita baca, kita tahu bahwa jaringan 5G baru masuk di Indonesia tahun 2022. Itu kalau jadi. Itu pun kalau jadi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk teori konspirasi yang kedua ini, kalau menurut saya sendiri tentang jaringan 5G bisa menularkan COVID-19 itu sih sedikit lucu ya. sedikit janggal dulu ya. Sedikit janggal, sedikit lucu. Kenapa kok sekarang COVID bisa tersebar dari jaringan itu? Kenapa harus 4G jaringan yang bisa menyebar ke kita? Kenapa nggak dari jaringan harus 4G, 5G ya? Salah. Kalau menurut pribadi saya, corona menyebar lewat jaringan. Kalau menurut saya pribadi, corona menyebar lewat jaringan 5G itu sedikit lucu, sedikit janggal. Kenapa? Ya, kenapa memang dari harus jaringan 5G saja yang bisa menyebarkan COVID? Dan itu pun tidak masuk akal, virus bisa melalui jaringan bisa tersebar ke kita. Ya, seperti yang kita tahu kan, bahwa corona ini harus bisa tersebar melalui sentuhan. Iya. Kenapa nggak dari sinyal kita sekarang saja bisa dibilang kita mendapatkan virus melalui jaringan yang
Dibilang nggak ada naskah akademisnya. Saya bilang, Kenapa kalau menurut saya pribadi sih kenapa memang harus 5G? Kenapa nggak dengan jaringan kita yang sekarang dengan 4G yang kita miliki? Dan itu juga kalau menurut aku sih kalau 4G aja kita cepat habis kota ya nggak? Ngapa ke situ kota Mas? Oh iya. Ngapa nggak boleh kota? Jadi untuk kesimpulannya untuk teori konspirasi yang kedua kita anggap tidak masuk akal di Indonesia. Iya. Oke, kita lanjut ke teori konspirasi yang ketiga. Teori konspirasi yang ketiga menyatakan bahwa virus corona berasal dari luar angkasa. Seorang ilmuwan mengeluarkan pernyataan kontroversial, disebutkan bahwa virus corona yang saat ini mewabah di berbagai negara berasal dari luar angkasa yang dibawa oleh meteor yang meledak di Cina pada Oktober tahun lalu. Ilmuwan yang dimaksud adalah Profesor Chandra Wickramasinghe dari Buckingham Center of Astrobiology. Ia menduga ledakan meteor melepaskan partikel virus yang kemudian terperangkap di arus udara stratosfer yang mengelilingi bumi. Namun, spesialis penyakit menular Dominic Sparks dari Universitas College London mengungkapkan COVID-19 ini serupa dengan SARS dan MERS yang merupakan virus dari binatang. SARS ditemukan sebagai hasil dari kelelawar yang memindahkan virus ke musang yang dipindah ke manusia. Sementara MERS sendiri diketahui ditularkan dari unta ke manusia, tegasnya. Oke. Terus Bang. Untuk teori konspirasi yang ketiga ini lumayan masuk akal. Kenapa bisa Karena kita sendiri tidak tahu partikel-partikel apa yang ada di luar angkasa sana ya. Bisa jadi waktu sampai di lapisan stratosfer bumi melepaskan partikel-partikel yang lalu masuk ke dalam tubuh hewan itu sendiri. Lalu hewan itu berkeliaran menyebarkan virus-virusnya. Bagaimana pendapatnya? Langsung tahu gue mau bilang lagi. Iya, ada arti Kalau ini untuk teori konspirasi yang ketiga ini virus corona berasal dari luar negeri. Kalau menurut saya dari luar angkasa. Dari luar angkasa. Kalau menurut saya kok bisa di luar angkasa? Apakah di luar angkasa di sana ada apa ya? Kok kalau menurut saya sih teori konspirasi yang ketiga ini sedikit membingungkan. Kenapa virus corona berasal dari luar angkasa? Teori meteor ya? Dari luar angkasa yang dibawa oleh meteor. Kok meteor bisa bawa virus itu? Emang dalam meteor tuh ada virusnya emang? Sedikit agak cak mana apa nggak tahu apa menang ini. Kayak lucu-lucunya gitu nih. Adalah dikit. Oh iya, nah. Untuk teori konspirasi yang ketiga ini sedikit berbalik dengan pernyataan dari beberapa ahli yang menyatakan bahwa virus corona itu sendiri bisa mati di suhu panas. Yang kita tahu bahwa saat meteor jatuh atau mengarah ke bumi, biasanya terjadi gesekan antara benda luar angkasa itu dan lapisan udara yang bisa menghasilkan suhu ekstrim. Seperti itulah kira-kira. Jadi menurut kita berdua, untuk teori konspirasi yang ketiga ini sepertinya kurang masuk akal. Iya, karena virus tersebut kan kalau dalam suhu yang panas kan dia tidak bisa hidup, mati dia kalau di suhu yang panas. Sedangkan meteor tersebut kan panas dari luar angkasa. Luar angkasa masuk ke bumi. Bumi yang punya Lantah yang punya ya? Bumi bulat. Ya, pokoknya seperti itu. Kesimpulan yang benar. ketiga agak kurang bisa dipahami secara awam seperti itu. Kayak apa ya? Pokoknya kita sebagai orang awam kurang bisa mengerti detail dari pendapat yang nomor 3 ini. Lucu lah kalau dari luar angkasa.
tanda tanya. Kenapa tidak? Ya, Lanjut Bob, lanjut. Oke, lanjut ke teori nomor 4. Lanjut. Teori nomor 4 menjelaskan bahwa coronavirus itu sendiri merupakan senjata buatan pemerintah. Ya. Beberapa negara saling menuding negara lain dengan biang kerok sebagai biang kerok. Cina misalnya menyebut bahwa virus corona dibawa oleh Angkatan Darat Amerika Serikat. Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyebutkan bahwa virus corona merupakan senjata biologis dari Amerika untuk Cina. Ya. Sementara di Iran, pejabat menuding pandemi corona sebagai bagian dari skema. Oke, untuk teori konspirasi yang nomor 4 ini, saya sendiri kurang setuju. Karena seperti yang kita tahu, bahwa misalkan benar dibawa oleh Angkatan Darat Amerika Serikat ke Cina, apakah Amerika Serikat itu sendiri Amerika. Ya, memang sekarang sudah namanya Amerika. tidak memikirkan dampak dari virus itu sendiri bisa menyebar di daerahnya sendiri gitu. Ya. Jadi ini merupakan satu pendapat yang kurang masuk akal. Mungkin maksud teori konspirasi ini kalau pendapat saya senjata buatan pemerintah antara Amerika ya. Ya, ini dibawa oleh Amerika, Angkatan Darat Amerika Serikat menuju ke Cina. Ya, kalau menurut saya sih senjata buatan pemerintah karena mungkin pemerintah dari Amerika Serikat itu takut bahwa akan didahului oleh Cina melalui perekonomiannya, melalui segala bidang. Mungkin dari maksud konspirasi ini Amerika Serikat tidak mau disaingi oleh Cina, dan ada konspirasi seperti itu yang bisa kita lihat di sini. Angkatan Darat Amerika Serikat membawa virus ke Cina yang mungkin itu bisa membuat ekonomi Cina itu jadi jatuh, jadi merosot, jadi jauh dari Amerika. Jadi Amerika bisa terus di atas dan di atas dan di atas dan di atas. Lalu bagaimana dengan Italia yang pemimpin Partai Liga Anti Imigran meyakini bahwa virus corona merupakan buatan Cina? Tapi ini kan yang kita... Apakah ini berdasarkan dari rasa benci kepada imigran itu sendiri? Bagaimana pendapatmu? Kalau menurut saya sih semua klip itu tidak memiliki bukti kuat sama sekali. Berarti Italia ini cuma sekedar perasaan saja mungkin itu kan. Ini nggak boleh perasaan. Lanjut. Oke, kita lanjut. Siap. Teori konspirasi nomor 5. Jadi teori konspirasi nomor 5 akan bacakan oleh gue. Mantap, presentasi kuliah gitu. Teori konspirasi nomor 5, COVID-19 buatan Bill Gates. Banyak tudingan yang mengatakan dalang dibalik terjadinya pandemi virus corona COVID-19 di dunia adalah Bill Gates. Ia dicurigai mempunyai agenda tertentu di balik pandemi ini. Alasan ini muncul lantaran Bill Gates ingin segera membuat vaksin virus corona dan telah menggelontorkan sejumlah dana sebanyak 250 juta US dollar atau setara dengan 3 triliun rupiah, bro. Namun ia dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia mengatakan tindakannya tersebut semata-mata karena ingin membantu dunia menghadapi coronavirus. Saya mengatakan ironis jika Anda mengincar seseorang yang melakukan yang terbaik untuk membuat dunia siap. Kita memang berada di situasi gila, jadi akan ada rumor gila juga, kata Bill Gates itu sendiri. Kalau menurut pendapat saya, kita perkenalkan Bill Gates dulu. Bill Gates tersebut adalah tokoh bisnis, investor, filantropis, penulis asal Amerika Serikat, serta mantan CEO yang saat ini menjabat sebagai ketua Microsoft, perusahaan perangkat lunak yang ia dirikan bersama Paul Allen. Ia menduduki peringkat tetap di antara orang-orang terkaya di dunia. Oke, untuk menanggapi teori konspirasi yang kelima ini, menurut saya itu hanya isu-isu belaka, karena seperti yang kita tahu, Bill Gates merupakan orang yang termasuk dalam orang terkaya di dunia, dan mungkin menurut Bill Gates 250 juta dolar bukan apa-apa demi kembali baiknya kondisi dunia, seperti itu. Kalau menurut saya sih seorang Bill Gates ini mungkin juga bisa terjangkit di dalam pandemi virus tersebut, Bob. Karena Bill Gates tersebut
dia datang seperti malaikat. Atau mungkin bisa jadi juga bahwa pendapat yang mengatakan bahwa Bill Gates merupakan dalang dari COVID-19 ini merupakan isu yang dibuat oleh rival bisnis dari Bill Gates itu sendiri. Iya, itu bisa juga sebagai bisnisnya dia sendiri, karena dunia sedang kacau seperti ini dengan media-media yang memberitakan tentang COVID tersebut yang menghantui kita semua. Intinya nih, kalau menurut saya membuat vaksin itu tidak mudah dan itu butuh penelitian, butuh uji coba yang begitu lama. Memang kalau benar-benar vaksin itu ampuh untuk mengatasi corona, itu butuh waktu yang cukup lama, bertahun-tahun mungkin menurut saya. Kalau untuk cuman sekedar buat langsung bisa direalisasikan, itu kan tanya saya. Kalau saya sih disuntik vaksin saya belum siap. Saya tidak mau disuntik vaksin karena itu masih tanda tanya. Yo, terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah mengikuti kami dari awal video sampai penghujung video. Ulang. Iya. Yo. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah mengikuti kami dari awal video sampai Di penghujung video ini sendiri, ya. dan kita berdua berharap teman-teman tidak mencerna video ini secara mentah-mentah. Siap. Kalaupun ingin menggali lebih dalam, bisa mencari di Google atau di YouTube atau di media lainnya. Ya, kami juga mohon maaf jika kami ada salah penyampaian, salah kata-kata yang mungkin Karena kami kita juga tahu kita adalah manusia biasa, ya benar, manusia yang tidak luput dari kesalahan, Ya, benar. tidak luput dari dosa. that's right. Benar. Oke. Mantap. Ya. Oke, baiklah buat teman-teman sekalian, sekian dari kami. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Peace. Like the sun, baby girl, don't be selfish. I can